apakah dimensi keempat itu nyata? Atau hanya sekadar teori yang belum terbukti? Jika kita berbicara tentang dunia yang kita kenal, kita hidup dalam 3 dimensi ruang, panjang, lebar, dan tinggi. Namun, bagaimana jika ada dimensi tambahan yang melampaui apa yang bisa kita lihat dan rasakan? Mari kita jelajahi lebih dalam. Tentang konsep dimensi keempat dan mencari tahu apakah ia benar-benar ada atau hanya sekadar konsep matematika. Memahami dimensi dalam ilmu pengetahuan. Dalam matematika dan fisika, dimensi adalah arah atau ruang yang memungkinkan objek untuk bergerak. Kita mengenal 3 dimensi yang membentuk realitas kita. Tetapi para ilmuwan dan matematikawan telah lama berspekulasi tentang kemungkinan adanya dimensi tambahan. Something strange happens. When this theory has to be consistent, at least for mathematicians, they tell us that this theory only makes sense if the universe is made of 10 dimensions. Seorang matematikawan bernama Charles Howard Hinton adalah salah satu yang pertama kali memperkenalkan konsep dimensi keempat di akhir abad ke-19. Ia membayangkan bahwa dimensi keempat adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, tetapi dapat kita pahami melalui representasi matematika. Lalu, bagaimana cara kita memahami sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Bayangkan selembar kertas sebagai dunia 2 dimensi. Makhluk di dalamnya hanya bisa bergerak ke kiri, kanan, depan, dan belakang. Jika kita sebagai makhluk 3 dimensi memasukkan bola ke dalam dunia mereka hanya akan melihat potongan-potongan bola tersebut seiring dengan pergerakan bola melewati bidang mereka. Hal yang sama bisa terjadi pada kita jika ada dimensi keempat. Kita mungkin tidak dapat melihatnya secara langsung, tetapi kita bisa merasakan dampaknya jika ada. Dimensi keempat dalam relativitas Einstein. Jika kita berbicara tentang dimensi keempat dalam fisika modern, maka kita tidak bisa mengabaikan Albert Einstein dan teori relativitasnya. Einstein menyatakan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang terpisah dari ruang, melainkan bagian dari suatu kesatuan yang disebut ruang waktu. Dengan kata lain, waktu adalah dimensi keempat. Dalam relativitas, waktu dan ruang saling terkait, membentuk apa yang disebut sebagai kontinum ruang waktu. Artinya, setiap benda di alam semesta ini tidak hanya bergerak dalam 3 dimensi ruang, tetapi juga dalam dimensi waktu. Inilah sebabnya mengapa kita mengalami waktu sebagai sesuatu yang terus berjalan ke depan, tanpa bisa dihentikan atau dipercepat secara alami. Namun, ada satu pertanyaan yang menarik. Jika waktu adalah dimensi keempat, apakah mungkin ada dimensi kelima, keenam, atau bahkan lebih? Beberapa teori fisika modern seperti teori string mengusulkan bahwa alam semesta kita bisa memiliki lebih dari 4 dimensi. Dimensi keempat dalam teori string dan multisemesta. Teori string adalah salah satu cabang fisika teoretis yang menyatakan bahwa partikel fundamental di alam semesta sebenarnya bukanlah titik, melainkan untaian kecil seperti tali yang bergetar dalam berbagai mode. Getaran ini menentukan sifat partikel tersebut seperti massa dan muatan. Yang lebih menarik lagi, teori string mengusulkan bahwa alam semesta tidak hanya memiliki 4 dimensi, tetapi bisa memiliki 10 dimensi atau lebih. Namun, mengapa kita hanya bisa merasakan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu? Para ilmuwan menduga bahwa dimensi-dimensi lain ini mungkin terlipat atau bersembunyi di skala yang sangat kecil, sehingga kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Selain itu, konsep multisemesta atau multiverse juga berkaitan dengan dimensi tambahan. Ada kemungkinan bahwa ada dunia lain yang eksis dalam dimensi yang berbeda dari kita, dan mungkin di dalamnya hukum fisika yang kita kenal bisa sangat berbeda. Apakah kita bisa membuktikan dimensi keempat? Sampai saat ini tidak ada bukti eksperimental langsung yang membuktikan adanya dimensi ruang keempat yang lebih tinggi dari yang kita alami. Namun, para ilmuwan terus mencari petunjuk, seperti melalui eksperimen fisika partikel di Large Hadron Collider. Jika dimensi tambahan benar-benar ada, efeknya mungkin dapat dideteksi dalam bentuk partikel yang tiba-tiba menghilang ke dimensi lain, atau munculnya energi yang tidak dapat dijelaskan oleh model standar fisika.
Sementara itu, dalam dunia matematika, dimensi keempat sudah menjadi bagian yang sah dalam geometri dan topologi. Konsep-konsep seperti tesseract, versi 4 dimensi dari kubus, telah digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Jadi, apakah dimensi keempat itu nyata atau hanya teori? Jawabannya tergantung dari sudut pandang yang kita gunakan. Dalam fisika, waktu dianggap sebagai dimensi keempat yang nyata, sementara dalam matematika, dimensi keempat adalah konsep yang bisa dijelaskan secara abstrak. Namun, jika kita berbicara tentang dimensi ruang tambahan yang melampaui 3 dimensi yang kita alami, hingga kini kita belum memiliki bukti langsung yang menunjukkan keberadaannya. Tetapi siapa tahu, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan cara untuk mengakses atau membuktikan keberadaan dimensi tambahan ini. Mungkinkah ada kehidupan di dalamnya? Ataukah itu hanya batas imajinasi manusia? Teori string adalah salah satu teori paling menarik dalam fisika teoretis yang mencoba menyatukan semua hukum fisika, termasuk relativitas umum dan mekanika kuantum. Konsep ini memiliki hubungan erat dengan dunia banyak dimensi atau multidimensi dan multisemesta atau multiverse. Mari kita bahas secara mendalam. Bagaimana ilmuwan menemukan teori string? Teori string berawal dari upaya fisikawan untuk memahami gaya fundamental alam semesta, terutama gravitasi dalam skala kuantum. Berikut adalah perjalanan penemuan teori ini. Masalah dalam fisika klasik dan kuantum. Teori relativitas umum Einstein tahun 1915 menjelaskan gravitasi dalam skala besar dengan sangat akurat, tetapi gagal di tingkat mikroskopis. Mekanika kuantum 1920 berhasil menjelaskan fenomena subatomik, tetapi tidak bisa menjelaskan gravitasi secara kuantum. Upaya untuk menyatukan kedua teori ini menghasilkan paradoks dan ketidakkonsistenan matematika. Munculnya model string. Pada tahun 1968, Gabriele Veneziano menemukan persamaan yang secara tak terduga mirip dengan interaksi partikel dalam fisika kuantum. Leonard Susskind dan Yoichiro Nambu menyadari bahwa persamaan itu bisa dijelaskan dengan konsep string kecil yang bergetar, bukan partikel titik. 3. Teori string sebagai kandidat teori segalanya. Pada 1980, fisikawan menemukan bahwa jika string memiliki dimensi tambahan, teori ini bisa menjelaskan semua gaya fundamental alam, termasuk gravitasi kuantum. Teori ini berkembang menjadi teori superstring yang memerlukan 10 dimensi ruang waktu agar dapat bekerja secara konsisten. Pada 1994, teori ini berkembang lebih lanjut menjadi teori M, yang menyatukan semua versi teori string dan memerlukan 11 dimensi. Apa itu teori string? Teori string adalah gagasan bahwa partikel fundamental bukanlah titik kecil, tetapi objek berbentuk tali atau string yang sangat kecil dan bergetar. Getaran string ini menentukan jenis partikel dan gaya yang mereka bawa. Partikel sebagai string bergetar. Dalam fisika partikel biasa, elektron, quark, dan foton dianggap sebagai titik tanpa dimensi. Dalam teori string, partikel ini sebenarnya adalah string kecil yang bergetar dalam pola berbeda. Misalnya, string yang bergetar dengan satu pola dapat menjadi elektron, sementara pola lainnya bisa menjadi foton. 2. Dimensi tambahan dalam teori string. Dalam realitas yang kita kenal, kita hidup di 4 dimensi, yaitu 3 dimensi ruang plus 1 waktu. Namun, agar persamaan dalam teori string bekerja, dibutuhkan dimensi ekstra total 10 atau 11 dalam teori M. Dimensi tambahan ini mungkin sangat kecil dan tersembunyi dalam bentuk yang disebut kompakifikasi Calabi-Yau. Bagaimana kaitan teori string dengan dunia banyak dimensi dan multisemesta? Teori string secara langsung berkaitan dengan konsep dimensi lebih tinggi dan kemungkinan adanya multisemesta, dimensi keempat, dan dimensi lebih tinggi. Dimensi keempat dalam teori string bisa mengacu pada dimensi ruang tambahan yang tidak terlihat. Kita bisa membayangkan dimensi tambahan ini seperti semut yang berjalan di seutas kabel. Dari kejauhan kabel itu tampak seperti garis satu dimensi, tetapi jika diperbesar, semut bisa berjalan di permukaannya yang memiliki lebih dari satu dimensi. Dalam teori ini, dimensi ekstra tersembunyi dalam skala yang sangat kecil. Multisemesta dalam teori string.
Teori string memungkinkan adanya berbagai bentuk alam semesta yang berbeda karena cara dimensi tambahan melipat bisa menghasilkan hukum fisika yang berbeda. Hal ini mendukung gagasan multiverse, bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta yang eksis secara bersamaan. 2. Dunia paralel dan koneksi antar dimensi. Dalam beberapa interpretasi, dimensi lebih tinggi dapat memungkinkan portal antar dimensi atau alam semesta paralel yang eksis dalam realitas yang sama tetapi tidak dapat kita lihat. Jika ada cara untuk menembus dimensi keempat atau lebih tinggi, secara teori kita bisa berpindah ke dunia lain yang berbeda dari dunia kita. Kesimpulan, teori string adalah salah satu teori paling ambisius dalam fisika yang mencoba menyatukan semua gaya fundamental dalam satu kerangka kerja. Teori ini menyatakan bahwa semua partikel adalah string kecil yang bergetar. Untuk bekerja secara matematis, teori ini membutuhkan dimensi ekstra yang tersembunyi. Dimensi tambahan ini membuka kemungkinan adanya dunia paralel atau multisemesta. Meskipun teori ini belum dapat dibuktikan secara eksperimental, banyak ilmuwan percaya bahwa teori string bisa menjadi kunci untuk memahami alam semesta secara lebih dalam. Jika teori ini benar, maka konsep dimensi keempat dan dunia lain bukan hanya fiksi, tetapi bagian dari realitas fisika yang lebih luas. Apa pendapat kalian tentang dimensi keempat? Apakah kalian percaya bahwa ia benar-benar ada? Tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas misteri besar alam semesta ini.